pertandingan final Coppa Italia 2025 mempertemukan dua tim papan tengah Italia musim ini, AC Milan dan Bologna. Final digelar di Stadion Olimpico Roma, Kamis 15 Mei 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Bagi Milan, ini adalah kesempatan mereka meraih gelar kedua di tengah musim penuh turbulensi. Januari lalu, Rossoneri memenangi Piala Super Italia 2025 dengan menekuk Inter Milan 3-2 pada final di Riyadh. Jika sampai juara lagi dengan mengalahkan Bologna, Idiavolo asuhan Sergio Conceição bakal menggoreskan sejarah. Untuk pertama kalinya sejak 2003 silam, Milan bisa meraih dua trofi sekaligus dalam satu musim. Nyaris seperempat abad lalu, tim asuhan Carlo Ancelotti menjuarai Liga Champions dan Coppa Italia 2002-2003. Gelar itu juga menjadi momen terakhir Milan memenangi Piala Italia. Sebelumnya, Tijani Reinders dan kawan-kawan berhasil lolos ke final setelah menyingkirkan Inter Milan di semifinal. Di sisi lain, Bologna mencapai final setelah mengalahkan Empoli dengan agregat 5-1. Bologna terakhir kali memenangi kejuaraan ini pada tahun 1974. Sebelum bertemu di final, kedua tim sudah menjalani pemanasan final ketika bertemu di pekan ke-36 Liga Italia Jumat kemarin. Bermain di kandang sendiri, Milan yang sempat tertinggal 1-0 berhasil membalikkan keadaan menjadi 3-1 di waktu normal. Namun sayangnya, kebiasaan remontada alias kebangkitan yang sama ternyata gagal dilakoni Milan di Olimpico. Tim asuhan Conceição lebih banyak bermain reaktif menerima tekanan Bologna. Menurunkan formasi 3-4-2-1 dengan Luka Jovic sebagai ujung tombak, Milan justru mendapatkan ancaman dari Bologna. Peluang pertama didapatkan Rossoblu melalui tendangan bebas yang masih bisa diblok oleh Mike Maignan. Milan menyusul dengan kesempatan emas dari Luka Jovic. Bomber Serbia itu menyambar bola muntah dari tepisan kiper Lukas Skorupski yang mencegah pantulan bunuh diri dari rekannya. Namun, Skorupski kembali bereaksi brilian untuk menghalangi tembakan Jovic dengan badannya. Mike Maignan gantian mengamankan bola sundulan Emil Holm secara sigap. Menjelang istirahat, Kapten Rossoblu Lewis Ferguson harus menerima perawatan tim medis setelah hidungnya berdarah-darah karena membentur kaki Rafael Leao saat melakukan tackle keras. Tanpa gol di babak pertama yang cuma melahirkan satu tembakan on target bagi AC Milan dan 3 untuk Bologna, skor kacamata bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Rafael Leao CS makin beringas bermanuver. Akan tetapi, aksinya meliuk-liuk di pertahanan lebih banyak berujung hadangan musuh maupun terbuang sia-sia. Memasuki menit ke-53, telur akhirnya dipecahkan oleh Bologna. Mendapatkan bola di dalam kotak penalti, niat Riccardo Orsolini menembak ditackle oleh Theo Hernandez. Namun, sapuannya malah mengarah kepada Dandoye. Doye mencari celah, lalu melepaskan tembakan jitu yang gagal dicegah oleh Maignan. Tertinggal 0-1, Conceição melakukan perubahan yang seringkali berhasil membalikan kedudukan. Masuknya Santiago Gimenez pencetak brace ke gawang Bologna Jumat lalu, dan juga Joao Felix menambah tekanan kepada pertahanan musuh. Beberapa peluang dibuat anak asuh Conceição ke lini pertahanan Rossoblu. Kurang mujarab, peluru tambahan Samuel Chukwueze dan Tammy Abraham dimasukkan pada 3 menit akhir waktu normal. Akan tetapi, di sisa pertandingan, tidak ada gol penyama skor kendati serangan demi serangan dilancarkan oleh Milan. Tiada remontada, hasil ini membuat Bologna memenangi gelar ketiganya di Coppa Italia atau titel bergengsi yang pertama sejak 51 tahun silam. Bagi Milan, kekalahan ini tidak hanya membuat mereka gagal meraih trofi kedua musim ini, namun membuat posisi pelatih Sergio Conceição terancam. Dikabarkan, pelatih asal Portugal itu akan meninggalkan San Siro dan digantikan oleh juru taktik baru. Dalam wawancara terbaru di podcast Milan Hello, Zvonimir Boban, mantan gelandang dan eksekutif AC Milan, menyarankan bahwa Paolo Maldini mungkin terbuka untuk kembali ke klub di masa depan. Maldini, seorang Rossoneri seumur hidup, dipecat dari perannya sebagai direktur teknis pada tahun 2023, sebuah keputusan yang memicu kritik di kalangan penggemar dan mantan pemain. Kepergian Maldini yang memainkan lebih dari 900 pertandingan di tim utama untuk AC Milan menandai pergeseran signifikan dalam kepemimpinan klub. Hal itu menimbulkan kekhawatiran tentang arah yang diambil dan identitas tim. Boban yang telah vokal tentang ketidaksetujuannya terhadap manajemen klub saat ini menekankan hubungan Maldini yang abadi dengan Milan. Dia menderita, saya tahu dia menderita. Dia telah memberikan seluruh hidupnya untuk Milan.
Saat ditanya tentang kemungkinan kembalinya Maldini, Boban mengatakan, "Meskipun saya sangat mencintai dan menghormati Milan, simbol dan bendera berbeda. Paulo merasakan semua ini. Dia telah memberikan seluruh hidupnya untuk Milan. Beberapa hari yang lalu, saya memberitahunya bahwa pada akhirnya dia harus bahagia. Pada akhir hari, apakah dia kembali atau tidak, siapa yang tahu. Dia tidak akan keberatan sedikit pun." Mengenai keputusan untuk membiarkan legenda Milan itu pergi pada tahun 2023, pria asal Kroasia itu mengungkapkan rasa jijiknya kepada hierarki Rossoneri. Sebuah halaman yang memalukan, dilakukan dengan cara yang memalukan, tidak senonoh, tidak dapat diterima, dan saya bisa mengatakan ribuan hal buruk lainnya. Di atas segalanya, tidak bisa dijelaskan bahkan untuk mereka. Bagi mereka, Paulo merupakan hambatan terakhir untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Dan masalah Sandro Tonali memiliki dampak besar. Paulo tidak akan pernah membiarkannya pergi. Sementara itu, di Serie A saat ini, dengan 60 poin dan 2 pertandingan liga tersisa, Milan masih berjuang untuk mendapatkan tempat di Eropa. Dan mereka akan bertanding menghadapi rival langsung Roma pada hari Minggu dalam pertandingan penting yang bisa menentukan posisi akhir mereka di Liga. AC Milan kemudian akan menutup musim di kandang melawan Monza pada 25 Mei 2025.